Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas ringkasan cerita dari Danmachi Volume 19 yang merupakan cerita lanjutan terbaru dari Danmachi Volume terbaru. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Melanjutkan cerita story utama saat Bell telah berhasil mengalahkan Freya Familia yang akhirnya berlanjut pada volume Danmachi Volume 19. Kini cerita berlanjut, yaitu mulai berhubungan dengan Danmachi versi side story, yaitu dari cerita Ice Wallenstein, yaitu bergabung dengan distrik sekolah. Kita melompat langsung ke chapter kedua, yang mana setelah adanya distrik sekolah di kota Orario. Kali ini, Bell Cranel dan teman-teman sudah mendapatkan anggota baru di Hestia Familia, yaitu Rio Lion. Ya, benar sekali. Ternyata Rio Lion sudah menjadi anggota resmi dari Hestia Familia. Yang kemudian cerita berlanjut, yang mana Bell Cranel akhirnya diculik oleh Hermes saat menonton kejadian di distrik sekolah di kota Melen bersama Eina dan sebagainya. Yang mana Asfi diberikan waktu istirahat oleh Hermes atas pekerjaannya selama War Familia Freya berlangsung. Sedangkan anggota Hermes Familia lainnya juga mendapatkan waktu liburan yang diberikan langsung oleh Dewa Hermes. Dewa Hermes menggunakan hal tersebut agar sebagian besar anggotanya tidak bersama dengannya, agar pekerjaan rahasia yang dilakukan Dewa Hermes dapat dilakukan dengan lancar. Dan fakta bahwa Dewa Hermes meyakinkan para dewi yang membenci Dewi Freya untuk mengizinkan Sir untuk tinggal, yang mana Bell akan terpaksa untuk mengikuti perintah Dewa Hermes selama di distrik sekolah. Yang kemudian Dewa Hermes mencuri sepatu milik Asfi yang dapat digunakan untuk terbang di udara. Yang mana Dewa Hermes menggunakan hal tersebut atau sepatu yang dimiliki oleh Asfi untuk menyusup ke distrik sekolah melalui langit. Akan tetapi, dikarenakan Dewa Hermes tidak menguasai penggunaan sepatu terbang milik Asfi, akhirnya Dewa Hermes dan Bell Cranel terjatuh dari langit di distrik sekolah. Bagi sobat anime yang sudah menonton, spoiler dari Danmachi Side Story Ice Wallenstein, tentu kalian sadar bahwa di volume 13 sudah tersinggung bahwa Bell Cranel menyusup ke distrik sekolah. Dan salah satu alasan mengapa Dewa Hermes menggunakan sepatu terbang milik Asfi untuk menyusup ke distrik sekolah, dikarenakan Dewa Hermes sebelumnya telah mencoba menyusup ke distrik sekolah tersebut untuk melakukan misi tersembunyi yang hanya dapat dilakukan olehnya. Alhasil dari kesalahan Hermes yang dilakukannya sebelumnya, kejadian yang sama akhirnya terulang kembali, yang akhirnya distrik sekolah sudah menciptakan sebuah artefak khusus yang dapat menangkal keberadaan orang yang tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah tersebut, yang akhirnya memunculkan alarm yang berbunyi dengan keras. Dewa Hermes lalu menggunakan Bell Cranel sebagai umpan untuk melarikan diri dengan membawa helm tembus pandang dan sepatu terbang Asfi bersamanya. Yang kemudian Bell Cranel ditemukan oleh para siswa yang mengira dia adalah siswa lain, dikarenakan Dewa Hermes telah meminta Bell menggunakan seragam siswa di distrik sekolah, yang mana itu adalah seragam yang dibuat khusus untuk Bell Cranel. Di sini Bell Cranel sudah mengasumsikan bahwa Dewa Hermes telah merencanakan rencana ini sejak awal. Yang Bell Cranel sangka bahwa Dewa Hermes sudah meminta Bell untuk mengarahkan fokus para siswa ke arahnya, agar Dewa Hermes dapat menjalankan misinya. Karena para siswa kini mencurigai pelakunya adalah Bell Cranel, yang mana pelaku utamanya adalah Dewa Hermes lagi. Saat Bell Cranel mengagumi distrik sekolah dan betapa miripnya struktur distrik sekolah dengan kota Orario, Bell Cranel lalu memperhatikan seorang siswi yang bernama Nina, yang mana siswi Nina tersebut memiliki penampakan yang mirip dengan Eina Thule, yaitu salah satu pembimbingnya di guild kota Orario. Dengan tanpa sadar, Bell Cranel lalu memanggil Nina dengan sebutan Eina, yang membuat Nina lalu menoleh ke belakang untuk melihat panggilan Bell Cranel. Ketika pembicara memperingatkan adanya penyusup,
seorang dewa dan anggota familia yang mengenakan seragam siswa di samping dengan deskripsi penampilan Bel Cranel. Deskripsi Bel Cranel sangat kritis, yang mana itu sangat tepat dengan menyebut bola mata siswa penyusup tersebut berwarna merah seperti orang mesum dan rambutnya putih seperti kelinci gila. Bel Cranel lalu dihampiri oleh sekeliling para siswa. Akan tetapi, Bel Cranel lalu melompat sejauh 10 meter ke bagian lain. Para siswa mengidentifikasikan penyusup sebagai Bel Cranel. Ada yang kecewa karena ingin bertemu dengan Bel Cranel yang menjadi pahlawan di Wargame dengan Freya Familia, dan ada juga yang menyebut Bel Cranel sebagai penjahat. Bel kemudian ditangkap oleh guru Balder. Tetapi ketika Alisa datang menanyakan di mana penyusup itu, dia menjawab bahwa dia tidak ada di sini, jadi mereka segera pergi. Akan tetapi, Balder lalu menyebut Bel adalah seorang harapan baru di kota Warario. Yang kemudian Dewa Hermes datang untuk meminta Balder mengizinkan Bel Cranel menjadi murid di distrik kota Warario, di distrik sekolah. Cerita lalu berlanjut yang mana Bel Cranel kembali dan memberitahu familianya tentang apa yang terjadi di distrik sekolah. Lily kemudian memutuskan untuk tidak merekrut siapapun dari distrik sekolah. Sejak Rio Lion telah bergabung menjadi anggota dari Hestia Familia, yang mana Lily memutuskan hal tersebut agar tidak membuat marah familia lainnya dengan mengambil semua orang dari distrik sekolah karena popularitas dari Hestia Familia. Dewa Uranus lalu mengatakan mereka akan memberikan Bel Cranel istirahat untuk beberapa waktu. Tapi setelah itu mereka akan membuatnya menjelajahi lebih jauh ke dalam dungeon. Hermes lalu mengatakan bahwa Bel Cranel pasti akan dikirim untuk melawan naga hitam bermata satu ke depannya. Itulah sebabnya Dewa Hermes ingin Bel Cranel lebih memperhatikan bermacam-macam informasi dari luar kota Warario juga. Dewa Hermes juga menyebutkan bahwa Bel ingin bertemu dengan petualang berlevel 7 lainnya, yang mana Dewi Hestia tidak tahu bahwa ada level 7 lain di luar kota Warario, dan mereka juga tidak berada di distrik sekolah. Hermes juga mengatakan bahwa ini mungkin terakhir kalinya bagi Bel untuk libur. Syarat yang diberikan Balder untuk menerima Bel Cranel secara diam-diam adalah Bel Cranel harus mengurus siswa yang bermasalah. Dewi Hestia lalu menerima tawaran Dewa Hermes karena Bel Cranel juga ingin pergi karena saran Eina yang sebelumnya untuk meminta Bel untuk mencari hal-hal baru di luar dungeon. Hasil dari rapat tersebut akhirnya meminta Bel Cranel untuk menyamar sebagai kelinci berambut coklat yang akan diberikan oleh Hermes, yang mana di sini Bel dikenakan kutukan yang dibuat oleh Asfi yang tidak memiliki efek samping dan membuat orang lain tidak dapat mengenali Bel Cranel. Menurut latar belakang palsu yang diberikan oleh Hermes, nama Bel dalam identitas samarannya bernama Rapi Flemes, atau Rapi Flemis, yang mana Bel Cranel lalu menyetujui hal tersebut untuk memasuki distrik sekolah. Tempat mereka berada tepat sebelum mereka mencapai kota Melen. Cerita berlanjut, kini seorang guru bernama Leon menjelaskan kepada Bel bagaimana kelas bekerja dan membawa Bel Cranel ke kelas Balder yang menjadi tanggung jawabnya dan memiliki lebih dari 50 siswa. Bel Cranel merasa tertekan dan hampir menyebutkan nama aslinya saat dalam perkenalan. Akan tetapi, Nina Tule menawarkan tempat duduk di sebelahnya kepada Bel Cranel. Lantai yang boleh dilalui siswa berdasarkan level yang mereka tetapkan lebih tinggi dari standar guild karena siswa tersebut belum menjadi petualang. Leon kemudian menanyakan pendapat Bel tentang bagaimana membuat pelatihan dungeon menjadi pengalaman belajar yang lebih bermanfaat. Yang kemudian, menurut saran yang diberikan Eina kepada Bel Cranel, Bel lalu menjawab bahwa seorang petualang tidak boleh berpetualang. Sebagian besar siswa tidak mengerti apa yang diberikan jawaban oleh Bel Cranel. Akan tetapi, guru yang bernama Leon menyukai jawaban dari Bel Cranel. Leon lalu mengatakan bahwa kecerobohan tidak dihargai dan seorang petualang harus memiliki sedikit rasa takut. Bel Cranel lalu merasa sangat bersemangat dikarenakan pendapatnya diberikan tepuk tangan oleh semua siswa yang ada di kelas. Bel kemudian menyukai cara Leon menyampaikan pendapatnya, yang mana Leon sungguh menyukai pendapat dari Bel Cranel.
Leon kemudian meminta Nina untuk mengantar Belle berkeliling distrik sekolah. Setelah guru Leon pergi, sekelompok siswa mulai mengajukan pertanyaan kepada Belle Cranell, yang mana saat ini Belle menyamar menjadi kelinci berambut coklat, yang mana penampilannya sangat buruk rupa. Akan tetapi, mereka semua baik terhadap Belle Cranell, yang kemudian seorang kurcaci bernama Ygritte mulai mengolok-olok sikap dari Belle Cranell, yang mana Belle Cranell hanya dipublikasikan yaitu masih berlevel 1. Nina kemudian membela Belle Cranell dan kemudian menunjukkan kepadanya lapisan akademik di kota distrik sekolah. Karena distrik sekolah terlalu besar, dia tidak akan bisa melewati lapisan kontrol dan lapisan hidup. Ada juga ternyata di distrik sekolah terdapat makanan yang selalu dijual di kota Orario, yang mana makanan tersebut adalah jaga marukun yang dijual dalam bentuk di distrik sekolah. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke toko makanan tersebut. Akan tetapi Belle tidak tahu harus memesan makanan apa, yang mana Belle meminta Nina untuk memesan terlebih dahulu. Dikarenakan Belle tidak bisa memahami pesanannya, yang mana Belle merasa pesanan jaga maru di sana sangatlah rumit. Yang pada akhirnya pesanannya adalah jaga marukun, grande, chocolate, chip extra, coffee, frappuccino, karamel, susu non lemak dengan saus coklat. Dan menurut Belle itu tidak terlihat seperti jaga marukun lagi. Yang mana bila menurut pendapat Belle, jika Hestia atau Ice Wallenstein melihat makanan jaga marukun itu, mereka akan sangat membenci itu. Alih-alih Valis atau mata uang yang di kota Orario, yang ternyata di distrik sekolah tidak menggunakan mata uang Valis. Mereka menggunakan mata uang kertas yang disebut dengan Laknars. Dikarenakan Belle belum memiliki uang tersebut, akhirnya Nina Tule membayar semua tagihan makanan itu, yang mana Belle mencoba bersikeras untuk membayar makanannya. Yang mana pelajaran itu Belle dapatkan dari Hedin saat latihan kencan yang diberikan Hedin kepada Belle di volume sebelumnya. Akan tetapi Nina mengabaikan permintaan dari Belle Cranell. Tur lapisan dari distrik sekolah akhirnya diakhiri dengan Nina dan Belle berada di Sky Lounge. Mereka kemudian mengadakan pesta di taman luar untuk merayakan masuknya Belle ke sekolah distrik. Nina lalu meminta Belle untuk memanggilnya dengan nama depannya, dikarenakan Belle selalu menyebut dengan sebutan Nina dengan Tulesang. Belle terkejut dia hanya 1 tahun lebih muda darinya, yang mana ternyata Nina masih berumur 12 tahun. Yang pada saat ini, sebagai info, Belle masih berusia 13 tahun. Nina kemudian marah kepada Belle Cranell karena ternyata Belle Cranell masih seperti orang-orang. Nina sangat kecewa karena Belle Cranell menilainya seperti orang-orang pada umumnya, yang mana Belle masih mengira Nina merupakan orang yang lebih tua darinya. Yang kemudian Nina memaafkan Belle ketika dia mengatakan dia salah mengira usia dari Nina, dikarenakan Nina sangat dewasa dan sangat cantik. Mereka kemudian mulai berbicara tentang pilihan pengajaran yang ada di distrik sekolah, yang mana di distrik sekolah terbagi menjadi 6 mata pelajaran. Belle kemudian mempersiapkan kelas segera, dan Belle menyadari bahwa dia sama telitinya, yang mana Nina sama telitinya dengan saudara perempuannya yaitu Eina Tule. Saat Nina pergi untuk mengembalikan buku, guru Leon lalu muncul menanyakan bagaimana hari Belle. Leon bertanya bagaimana Belle bisa berbaur sementara sebagian besar siswa lainnya mengira dia adalah petualang yang lemah. Belle kemudian menjawab dia hanya melakukan kebalikan dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Leon kemudian berkata seorang petualang masih perlu melakukan petualangan, yang mana Belle sangat setuju dengan pendapat tersebut dengan mengatakan tidak ada jalan keluar dari hal sementara itu. Belle menambahkan debat sejarah kontemporer dan kiamat ke dalam pilihan-pilihan yang akan dia pelajari di distrik sekolah. Di sisi lain, Eina berada di samping petinggi persekutuan kantor guild selama pertemuan rapat berlangsung, karena dia telah menjadi kandidat untuk bergabung dengan barisan mereka karena akan menghasilkan petualang tingkat pertama dalam waktu singkat.
Pertemuan di kantor guild membahas tentang membangun lift yang menghubungkan tanah ke lantai dalam dungeon untuk membantu petualang tingkat tinggi dan Familia menghemat waktu, agar mereka dapat membuat penjelajahan yang lebih simple ke dalam lantai dalam. Mereka akan menggunakan Orichalcum dari distrik sekolah untuk membangun lift tersebut agar tidak hancur saat berada di dungeon. Eina lalu mempertanyakan keamanan lift tersebut, tapi Royman menampik ide tersebut karena Dewa Uranus sudah menyetujui pembangunan lift di dalam dungeon, yang mana mereka telah membuat rencana untuk membuat lift di dalam jalan Uranus yang mereka buat di dalam Knossos. Di sisi lain, Vels sudah membuat bengkel tersendiri yang secara pribadi untuk digunakan agar dapat mempersiapkan pertarungan dengan naga hitam bermata satu di kedepannya. Di hari kedua penyamaran Bel sebagai murid di distrik sekolah, Belcranel lalu pergi bersama Nina ke kelas sejarah kuno yang diajarkan oleh Guru Idun. Segera setelah kelas dimulai, mereka lalu mengajukan pertanyaan kepada Bel yang membutuhkan bantuan Nina untuk menjawabnya. Kelas berikutnya adalah kelas Apokalips Debat, yaitu tentang konsekuensi bila dragon bermata satu hitam terhadap dunia yang akan ditampilkan dalam gambar sebuah kota yang dihancurkan oleh monster tipe naga. Selanjutnya di kelas praktik pertempuran gabungan, Bel dan Nina mengganti seragam tempur. Bel masih menyembunyikan pisau Hestianya, tapi sebagian besar peralatannya masih bersama dengan Belcranel. Bel lalu ditanya apakah dia bisa menggunakan sihir apapun. Guru Leon mencoba menuntun Bel untuk menyangkal pertanyaan itu, tapi Bel mengiyakan tanpa berpikir panjang. Ygritte, sang kurcaci yang sangat iri dengan penampilan Bel, kemudian menyuruh Belcranel untuk menembakkan sihir yang terbaik ke penghalangnya, yang mana Bel mencoba untuk menurunkan jumlah pikirannya dan menyerang penghalang itu dengan serangan pertama. Akan tetapi ketika mereka melihat Bel mulai membuat nyanyian sihir, mereka menjadi bingung dikarenakan Bel membacakan nyanyian sihir yang digunakan oleh Welf, yaitu Ignis Fatuus, yang mana Bel ternyata membuat penyamaran pada nyanyian sihirnya. Seperti yang kita tahu, Bel menggunakan Firebolt, tidak menggunakan sihir nyanyian. Leon kemudian mengumumkan dia atau Belcranel akan bergabung dengan squad atau tim ketiga, yang mana Rapi Flemish atau Belcranel telah menjadi anggota yang tidak resmi di dalam tim ketiga, yang mana anggota dari tim ketiga sudah terbentuk, yaitu Nina Tule, anak laki-laki kerdil atau anak kurcaci bernama Iglim Mars, gadis Dark Elf bernama Lagi Gigi, dan anak laki-laki Palom bernama Christia Elvia. Semuanya berlevel 2. Tidak dapat membuat Guru Leon mengambil kembali keputusannya. Iglim, sang kurcaci, menyatakan bahwa Belcranel akan menjadi pendukung mereka, yang mana Christia terlalu percaya diri dan Iglim serta Legi yakin semua orang akan menghalangi mereka. Terlepas dari permintaan Nina Tule, anggota regu lainnya tidak mau berlatih bersama. Beberapa hari kemudian, tim ketiga berada di Orario untuk melakukan latihan dungeon mereka. Sementara anggota regu lainnya sangat antusias dengan kota Orario, Belcranel terkejut dengan betapa berbedanya Orario sekarang dengan suasana party yang dulunya, yang ditinggali oleh Bel, yaitu Hestia Familia. Semua toko di jalan kota Orario menawarkan barang-barang yang menarik minat para siswa. Mereka harus mengikuti prosedur di persekutuan guild sebelum masuki dungeon. Tapi Nina Tule tidak mau melakukan hal tersebut. Dia lalu menyerahkan hal itu kepada Belcranel. Di dungeon, mereka mengikuti formasi T, yang mana 3 orang di depan dan 1 orang di belakang. Yang aneh, dengan 3 orang di depan berdampingan, 1 di tengah dan 1 di belakang. Nina Tule mencoba memberi perintah, akan tetapi 3 orang di depan mengabaikannya. Berakhir sampai ke lantai 7 di dalam dungeon. Iglim, sang kurcaci, meminta Bel untuk menyelesaikan laporannya. Bukan dia, karena mereka menghabiskan waktu begitu banyak. Legi telah menyelesaikan laporannya, tetapi Chris masih belum menyelesaikannya. Jadi, Belcranel memohon kepada Nina untuk membantunya. Belcranel lalu pergi untuk menyampaikan laporan tim ketiga kepada Guru Leon, tapi Balder juga ada di sana.
Ketika ditanya bagaimana perasaannya, Bell menjawab bahwa dia kesulitan mengikuti perkembangan dari tim ketiga. Sekilas, Leon memperhatikan bahwa laporan yang dimiliki oleh Iglim, sang kurcaci, ditulis oleh Bell Cranel. Yang kemudian, guru Leon meminta Bell Cranel untuk memanggil Iglim sang kurcaci untuk datang di pagi harinya. Mereka kemudian berbicara tentang regu ketiga. Alasan Bell Cranel ditempatkan di tim ketiga dikarenakan mereka akan dihancurkan di dalam dungeon jika tanpa pengawas yang tepat. Mereka aslinya semua berasal dari tim yang berbeda-beda, akan tetapi mereka yang ada di kelompok 3 merupakan orang-orang yang sering menimbulkan masalah. Para guru tidak bisa meninggalkan anggota tersebut di dalam pasukan yang ada sementara ini. Oleh karena itu, Bell diminta untuk menyelesaikan masalah dari orang-orang yang tergabung di tim ketiga. Selain menjaga pasukan, mereka juga meminta Bell Cranel untuk membantu Nina mengatasi masalahnya. Akan tetapi, Balder dan Leon tidak mengatakan apa masalah yang dialami oleh Nina Tule. Di hari lainnya, tim ketiga kini berada di lantai 12 dungeon. Mereka mengalami kesulitan di sana, seperti yang telah diperkirakan oleh Bell Cranel. Bell Cranel yang saat ini tidak berada di tim bagian depan menyarankan agar 3 orang yang berada di depan untuk mundur, yang mana disetujui oleh Nina Tule. Sementara yang lain untuk mencoba menolak ide dari Bell Cranel. Sampai lebih banyak monster akhirnya datang untuk memaksa mereka menyetujui saran dari Bell Cranel. Bell Cranel kini meminta Legi untuk menggunakan sihir untuk menanam senjata ranjau, sementara dia mengalihkan perhatian dari monster. Tim ketiga harus mengalahkan monster bayi naga untuk menyelesaikan misi mereka saat ini. Tetapi mereka telah mengalami kegagalan sebanyak 4 kali. Tim ketiga adalah tim yang pertama mencapai lantai 12 bersama dengan regu elit tim ketujuh yang merupakan tim bimbingan dari elf yang berasal dari Loki Familia. Namun kini mereka telah disusul oleh regu lain. Tim pasukan ketiga bisa dengan mudah melewati lantai 12, tapi mereka menghabiskan waktu terlalu banyak dikarenakan stamina mereka telah habis untuk mengalahkan Baby Dragon. Nina Tule lalu menyarankan agar mereka kembali ke permukaan, tetapi naluri Bell Cranel mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus melakukannya sekarang. Bell Cranel berpikir tim ketiga hanya bisa berubah ketika mereka didorong hingga batas kemampuan tertentu. Bell Cranel lalu mengeluarkan strateginya untuk melakukan hal tersebut. Yang mana Bell pikir, karena dia kini berada di barisan paling belakang, kini Bell Cranel lebih teliti untuk melihat bagaimana anggota timnya dalam bertarung. Tetapi Iglim, sang kurcaci, tidak cukup percaya pada Bell Cranel untuk menjalankan strategi dari Bell Cranel. Legi, sang Dark Elf, lalu mempercayai Bell Cranel karena dia memberikan perintah yang baik ketika mereka mundur beberapa saat yang lalu. Dan Chris mulai mempercayai Bell Cranel hanya karena dia memiliki telinga dan ekor panjang yang lembut yang berwarna coklat, yang mana itu merupakan identitas palsu dari Bell Cranel yang sekarang berubah nama menjadi Rapi Flemish. Nina juga mempercayainya, sehingga Iglim, sang kurcaci, dengan enggan menerima ide dari Bell Cranel. Yang kemudian, Nina dan Chris menjadi umpan untuk monster Baby Dragon. Sihir ranjau Legi digunakan untuk menghempaskan para monster Im dan Orc, yang akhirnya hanya menyisakan monster Baby Dragon yang terluka. Naga itu mencoba meminta bantuan, tapi temboknya sudah dihancurkan oleh Bell Cranel dan Iglim. Kelompok itu kemudian mengeroyok Baby Dragon untuk mengalahkannya. Yang ternyata rencana dari Bell Cranel berhasil dengan total. Mereka berjuang bersama mulai sekarang. Pasukan dari tim ketiga ingin menukar batu ajaib yang mereka dapatkan untuk mengadakan pesta di Guild Kota Orario, bukan di Menara Babel. Akan tetapi Nina Tule menolak untuk pergi. Di kantor Guild, Nina Tule memanggil Nina Tule, tapi Nina segera lari, yang mana Bell mengikuti dari Nina. Ingin membantu, Bell lalu melepas penyamarannya demi bertemu dengan Eina di sebuah restoran dan bertanya tentang Nina Tule. Sambil merahasiakan identitasnya sebagai Rapi Flemish, saat mengobrol dengan Eina Tule, Bell Cranel merahasiakan identitasnya sebagai Rapi Flemish. Yang kemudian Eina lalu menjelaskan kepada Bell Cranel bahwa
Saat Eina berangkat ke distrik sekolah, tepat setelah Nina lahir, yaitu 12 tahun yang lalu. Di situ, Eina membantu ibu mereka yang saat sakit. Yang mana Eina memilih untuk bergabung dengan kantor guild untuk dikarenakan gajinya yang tinggi untuk mengirim uang ke rumah agar mereka dapat membantu ibunya. Eina hanya menceritakan bahwa saat itu ia sangat mengingat Nina saat masih bayi, karena saat itu saat ia kembali ke rumah untuk mengunjungi Nina Tule. Di kampung halamannya, ternyata Nina sudah pergi. Eina hanya berbicara dengan Nina melalui surat yang sangat canggung. Tapi suatu hari, balasan suratnya tidak lagi datang. Jadi Eina mulai percaya bahwa Nina Tule membencinya. Bel Cranel lalu memberitahu Eina Tule bahwa Nina tidak mungkin membenci Eina dikarenakan dia memasang ekspresi yang sangat terluka saat melihatnya. Eina kemudian berterima kasih kepada Bel Cranel. Dan saat itulah Lily dan Hestia memanggil Bel Cranel dari luar jendela. Di sisi lain, Helun atau Horn yang pernah menyamar menjadi Sir menyampaikan surat dari Sir atau Dewi Freya kepada Hestia Familia dengan wajah dingin. Dalam surat tersebut, dikatakan Hogme memperingatkan adanya penggoda di sekitar kelinci putih dengan peta dan lokasi. Usai mengantarkan surat tersebut, Horn atau Helun sempat mencoba membawa pisau dari tempat Mia namun tersingkir. Ini juga saat Ryu Lion menuntut jawaban atas pengakuannya yang mengejutkan yang lainnya. Semuanya berubah menjadi kekacauan dengan Eina Tule yang menuntut penjelasan tentang pengakuan Ryu Lion kepada Bel Cranel. Ryu Lion kemudian menjadi sangat kaget setelah menyadari pengakuannya saat wargame dengan Freya Familia ternyata disiarkan langsung di kota Orario. Hogni lalu meminta maaf karena tidak menghentikan mereka di akhir pembicaraan itu, yang mana Dewi Hestia dan Lily mulai memunculkan suara yang sangat keras. Ketika Bel Cranel memilih kembali ke distrik sekolah, Nina Tule telah menunggu Bel Cranel yang merupakan identitas palsu di sana dengan sebutan nama Rapi Flemis. Menyalahkan dirinya sendiri karena telah membuat Bel Cranel terlambat, tetapi Bel Cranel mengatakan itu bukan salah dari Nina. Para siswa tidak perlu lagi pergi ke dungeon keesokan harinya. Tetapi Bel Cranel memberitahu Nina bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, yang mana Nina terkejut. Yang mana Nina merasa Bel Cranel atau Rapi Flemis tidak akan bersama dengan mereka selamanya. Yang kemudian, ternyata Hestia Familia diberikan tugas untuk pergi ke lantai 22 di dalam dungeon untuk menguji koordinasi mereka dengan anggota baru mereka yaitu Ryu Lion. Di sisi lain, Bel Cranel dan Ryu Lion masih tersipu malu saat saling bertatapan. Dikarenakan pengalamannya saat bekerja di belakang, saat di distrik sekolah, Bel kini mampu memberikan nasihat kepada Mikoto tentang bagaimana memposisikan dirinya dengan lebih baik untuk melawan monster yang ada di barisan depan. Akan tetapi Lily khawatir dengan posisinya sebagai ahli strategi akan diambil oleh Bel Cranel. Namun Ryu Lion meyakinkan Lily bahwa taktik dan strategi yang diberikan oleh Bel Cranel berbeda jauh dengan Lily. Ketika anggota dari Hestia Familia kembali dari dungeon, mereka menemukan para petualang sedang bertengkar dengan para siswa. Para petualang pergi ketika Bel Cranel memanggil mereka. Para siswa mulai berterima kasih kepada Bel Cranel, tetapi mereka masih bertindak kasar karena menganggap Bel yang menyusup ke distrik sekolah adalah perbuatan yang salah. Bel Cranel kemudian mendapat firasat buruk tentang salah satu petualang yang mengatakan dia akan memberi pelajaran kepada para siswa. Di sisi lain, Nina Tule mulai mengerang sambil melihat buku pelajaran, dan Milia terkejut melihat dia mengalami kesulitan dalam belajar. Sebenarnya, Nina merasa akan membuat materi untuk mengajarkan Rapi Flemis, yaitu Bel Cranel. Akan tetapi, Nina merasa sangat depresi dikarenakan Rapi Flemis atau Bel Cranel dapat dengan mudah membimbing anggota dari tim ketiga. Yang ternyata anggota tim ketiga masih menjadi troublemaker, yang mana hampir keseluruhan anggota tim ketiga memilih membeli senjata berupa senjata sihir yang merupakan senjata yang tidak tahan lama. Nina mencoba memperingatkan anggota dari tim ketiga, akan tetapi peringatannya tidak didengar.
Alhasil, pasukan ketiga kini sudah melewati lantai ke-14 dan memutuskan untuk mengincar lantai 15. Saat dia memeriksa informasi dari guild, Bell lalu memperhatikan tanggal kemunculan dari bos monster Goliath, yang mana dikatakan bos monster Goliath akan muncul di hari yang berbeda dari yang diharapkan. Akhirnya party Bell Cranel berjalan baik di lantai 15, tapi Bell menyadari bahwa Dungeon saat ini berada dalam situasi yang berbeda. Saat itulah monster Bad Bats mulai bertelur secara massal, yang mana akhirnya lantai dari tempat Bell berada mulai runtuh. Bell lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu pasukan tim ketiga melarikan diri. Di saat banyak siswa yang terlibat dalam masalah, kini fokus Bell melihat ke arah Nina. Melihat Nina dalam masalah, Bell teringat saat hal yang sama terjadi padanya. Bell lalu bertindak seperti yang Rio Lion lakukan, yang mana Bell menenangkan Nina Tule dan kemudian mengusulkan agar mereka turun untuk mencapai lantai 18 yang merupakan titik aman di dalam dungeon. Yang mana Nina lalu menerima rencana dari Rapi Flemis. Di luar, Guru Leon mendengar beberapa petualang mengatakan bahwa mereka hanya ingin menakut-nakuti siswa dari distrik sekolah yang berbohong dengan waktu kemunculan bos monster Goliath. Tim ketiga sekali lagi membuat masalah. Mereka menyalahgunakan senjata pedang sihir yang berada di tangan mereka. Dan sihir penyembuhan Nina mulai disalahgunakan. Pasukan tim ketiga berhasil mencapai lantai 16 dengan susah payah. Tetapi kemudian beberapa Minotaur muncul di hadapan mereka. Akan tetapi pedang sihir telah mencapai batas mereka, yang akhirnya tim ketiga mulai berada dalam situasi yang terpojok. Para penyerang di tim ketiga menahan monster di depan mereka, sehingga Minotaur menyerang Bell di belakang. Nina mulai berteriak kepada Bell Cranel untuk lari. Akan tetapi, Bell Cranel tidak menjawab apa-apa, yang kemudian Bell Cranel mulai mengambil 2 pedang pendek dari ranselnya, yang dengan cepat menyampaikan Minotaur dengan cepat. Setelah pertarungan itu, hampir semua tim ketiga langsung memberikan apresiasi kepada Bell Cranel yang dapat melawan monster Minotaur dengan cepat, yang mana Bell Cranel menjawab bahwa untuk memusnahkan monster tersebut hanya perlu menusuk batu sihirnya saja. Setelah beristirahat, mereka segera menemukan lubang yang memungkinkan tim ketiga untuk mencapai lantai 17. Skuad ketiga atau tim ketiga kini mencapai ruang bos tepat di saat bos monster Goliath dilahirkan. Mereka mulai berlari dengan Chris, anggota dari tim ketiga mulai terjatuh, sehingga Bell Cranel menangkapnya dan terus berlari. Tapi karena Nina Tule dan yang lainnya juga berhenti ketika Chris terjatuh, jadi mereka tidak bisa tepat waktu. Bell lalu memutuskan menggunakan skill Argonaut 1 detik untuk melompat sangat cepat dan mendorong mereka semua ke titik aman di lantai 18 dungeon. Pasukan tidak bisa mendapatkan penginapan di kota Rivira dikarenakan biaya yang sangat mahal saat ini. Bell Cranel mengungkapkan identitas aslinya kepada Bors demi mendapatkan tempat untuk mereka semua. Akan tetapi, hal itu tidak berhasil. Yang akhirnya, Bell hanya mendapatkan peralatan berkemah dari Bors. Bell akan kembali untuk mengalahkan monster Goliath dengan imbalannya. Akan tetapi, Bors mengatakan kepada Bell bahwa dia mendengar bahwa kelompok yang dipimpin oleh anggota Loki Familia, yaitu Levia, telah mengalahkan monster tersebut, yang mana jalan menuju lantai 17 telah runtuh saat ini dan tidak akan diperbaiki dalam beberapa waktu saat itu. Bell kemudian membeli makanan dari Bors, lalu Vels mulai berbicara dengan Bell tanpa terlihat. Siswa lainnya yang telah diselamatkan oleh Guru Leon kini dirawat di Knossos saat tidak sadarkan diri. Vels tidak ingin siswa lain mengetahui rahasia tentang Knossos, sehingga Bell harus tinggal bersama dengan tim ketiga untuk beberapa waktu. Bell kemudian kembali dengan peralatan berkemah di tangannya, yang kemudian semua anggota dari tim ketiga memuji Bell Cranel. Mereka bertanya apa rencana masa depan dari Bell Cranel atau Rapi Flemis, yang mana Bell menjawab bahwa dia ingin menjadi anggota Loki Familia, karena dia tidak boleh menyebut Hestia Familia. Setelah semua anggota pasukan ketiga menyampaikan semua cita-cita mereka,
Hanya Nina Tule yang belum tahu apa yang ingin dia lakukan. Malamnya, Bel Cranel memilih keluar untuk berbicara dengan Nina Tule. Di sini Nina mengungkapkan alasannya bergabung di distrik sekolah hanya karena ingin mengikuti jejak kakaknya yaitu Eina Tule, yang mana Nina telah mengetahui bahwa Eina Tule adalah satu-satunya anggota dari distrik sekolah yang telah mencapai hasil yang memuaskan. Akan tetapi, berbeda dengan kakaknya yang pintar dalam segala informasi, ternyata Nina Tule hanya pintar menggerakkan tubuhnya lebih baik dibanding kakaknya. Bel Cranel mengatakan meskipun Nina tidak menyukai dirinya saat ini, dia sangat bersenang-senang dikarenakan Nina telah membantu Bel Cranel belajar di distrik sekolah. Di sini Nina juga mengatakan bahwa Bel Cranel atau Rapi Flemis tiba-tiba menjadi seperti seorang penggoda wanita. Yang akan tetapi Nina kemudian berterima kasih kepada Bel Cranel dan mengatakan bahwa memiliki tujuan seperti Rapi Flemis jauh lebih hebat daripada dia. Yang mana Bel lalu menemani Nina. Akan tetapi, tiba-tiba Nina mulai tertidur di pangkuan dari Bel Cranel. Keesokan paginya, Leggy bangun dan menyapa Bel Cranel. Bel lalu mengundang party dari tim ketiga untuk membawa Nina kembali ke camp mereka. Bel juga meminta Bors menjadi pengawal mereka untuk piknik sekolah ke lantai bawah Dungeon. Tim ketiga awalnya takut dengan saran yang diberikan Bel Cranel, tetapi Bel mengatakan bahwa seorang petualang yang turun setuju untuk membawa mereka untuk mendapatkan pengalaman di sana. Pasukan ketiga atau tim ketiga kemudian dikelilingi oleh para petualang di lantai 24. Bel ingin menunjukkan kepada tim ketiga tentang keajaiban Dungeon. Seperti yang telah direncanakan Bel, anggota regu tiba-tiba kagum dengan Dungeon dan pengetahuan para petualang yang dianggap senior oleh mereka. Bel memberitahu Nina Tule bahwa dia sebenarnya ingin menjadi apa yang berbeda dari saudara perempuannya. Yang tidak berasa, akhirnya mereka telah mencapai lantai 25 Dungeon. Parti dari tim ketiga terkagum-kagum melihat air terjun yang sangat besar di sana. Monster langka bernama Baby Dragon Biru mulai muncul. Ia berenang di udara dan jejak yang ditinggalkannya membentuk aurora. Saat mereka terkejut dengan pemandangan indah tersebut, tiba-tiba monster kepiting biru menyerang sang kurcaci bernama Iglim. Namun ia mampu mengalahkannya. Namun, tiba-tiba monster naga biru mulai menyerang tim ketiga. Akan tetapi, saat Bel meminta tim ketiga untuk melarikan diri, Bors selalu meminta Bel untuk mengalahkan monster tersebut. Bel mencoba menyerang monster itu dengan sihir palsu, tapi gagal. Nafas dari monster itu mengenai Iglim, jadi Bel harus mendorongnya jauh. Akan tetapi Bel justru terkena serangan dari monster itu yang menyebabkan peralatannya membusuk, tetapi tidak mempengaruhi kulit dari Bel Cranel dikarenakan memiliki resistensi abnormal yang sangat tinggi. Di saat Bel melihat banyak tim ketiga yang ingin melindunginya, Bel kemudian berterima kasih kepada mereka. Yang kemudian Bel Cranel memutuskan untuk mengeluarkan Hestia Knife sambil menggunakan serangan Argo Vesta selama 4 detik untuk membunuh naga biru itu. Pada saat itu, Nina teringat kata-kata Guru Leon bahwa mereka tidak akan menyuruhnya melakukan apapun. Sebaliknya, dia harus mencari alasan mereka sendiri. Ketika dia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar, dia harus menerimanya karena hal itu adalah mimpinya. Bel kemudian mengkhawatirkan Nina Tule, tapi dia mengabaikannya dan mengatakan dia ingin menjadi seorang petualang di sisi dari Rapi Flemis. Akan tetapi, situasi kemudian berubah, yang mana tiba-tiba wig Bel Cranel yang berwarna coklat kemudian terjatuh dan mereka semua menyadari identitas asli dari Rapi Flemis adalah pahlawan dari wargame melawan Freya Familia, yaitu Bel Cranel. Meskipun penyabaran dari Bel Cranel telah terbongkar, pasukan ketiga tidak menyebarkan berita bahwa Bel Cranel menyusup ke kota distrik sekolah. Yang kemudian Guru Leon mengatakan bahwa Bel Cranel telah sangat membantu masalah yang dialami oleh tim ketiga. Namun Bel Cranel juga melampaui ekspektasi dari Guru Leon. Guru Leon lalu kemudian berkata bahwa dia ingin berpetualang bersamanya sekarang dan memanggil Bel Cranel dengan nama depan dari Bel Cranel untuk pertama kalinya.
Ketika guru Balder bertanya apakah Belle telah berbicara dengan Nina sejak saat itu, Belle lalu mengatakan bahwa saat ini dia masih belum mempunyai waktu untuk berbicara dengan saudara perempuan dari Eina Thule. Musim dingin telah tiba dan Eina telah saat ini sudah meninggalkan kantor guild ketika Nina memanggilnya. Nina tidak mengingat. Sebagai info, Nina yang saat masih bayi masih belum pernah melihat penampilan dari kakaknya yaitu Eina Thule, yang akhirnya mereka berdua bersaudara bertemu saat ini. Nina lalu menyampaikan beberapa kata kepada Eina Thule bahwa saat ini dia awalnya hanya mengikuti jejak karir yang dilihat olehnya yaitu Eina Thule. Akan tetapi Nina telah memutuskan hal yang penting bagi dirinya. Saat Eina bertanya apakah orang itu adalah teman kelasnya, tapi Nina Thule lalu menjawab dia adalah Belle Cranel. Yang membuat Eina terkejut. Nina Thule mengatakan bahwa Belle Cranel adalah seorang petualang yang luar biasa dan dia banyak diselamatkan olehnya. Eina lalu bertanya apakah Nina jatuh cinta kepada Belle. Akan tetapi ketika Nina menjawab, dia lalu memilih menjawab untuk bergabung dengan Hestia Familia. Yang mengejutkan Eina Thule, Nina sama sekali mengabaikan reaksi dari Eina dan perkataan bahwa Belle sudah memiliki Ice Wallenstein yang dia kagumi sebagai orang yang dia sukai. Nah, sekian spoiler dari Danmachi volume 19. Berikutnya ada sedikit fakta yang berasal dari Danmachi volume 19. Nantikan di video berikutnya. Dan bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime di link saweria di deskripsi video. Terima kasih, sampai jumpa.